Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, koneksi antar materi modul 1.2. Perkenalkan saya Riansah Munawaro dari SMK Negeri 2 Keraksaan, PKB Angkatan 10 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selamat datang di channel YouTube Riansah Munawaro. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan info. Jangan lupa nyalakan bunyi lonceng. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Model refleksi 4P, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan keempat, penerapan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1. Model refleksi 4P yang pertama. 1. Peristiwa. Hal yang paling penting saya pelajari adalah mempelajari dan memahami modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya baru menyadari bahwa tugas guru adalah menuntun kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Murid mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Tujuan pendidikan tersebut dapat terwujud jika kita sebagai guru mampu melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat siswa, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Siswa bukan kertas yang kosong yang kita bisa menulis apa saja di atasnya, tetapi siswa memiliki potensi yang ada. Tugas kita menuntun mereka menebalkan potensinya. Guru ibarat petani yang tugasnya hanya menuntun mereka menemukan potensi dan kehidupan yang lebih baik. Guru menuntun mereka untuk memiliki budi pekerti. Ketika mempelajari modul 1.2, momen yang paling penting yang saya dapatkan yaitu nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Berpihak pada murid yaitu guru dalam melakukan pembelajaran harus berpihak pada murid. Desain atau rancangan pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Mandiri yaitu guru harus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembelajaran. Kolaboratif yaitu guru harus mampu bekerja sama baik dengan guru dalam hal pembelajaran maupun yang lain. Inovatif, guru harus selalu mencari inovasi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Misalnya, dengan membuat media pembelajaran yang menarik atau pemilihan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Reflektif, yaitu guru harus mampu refleksi atau mengevaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga mampu mencari solusi jika ditemukan kendala. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah tujuan pendidikan adalah menuntun anak-anak sesuai kodratnya dan memerdekakan. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak yaitu inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Peran kita sebagai guru penggerak mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai dengan tujuan pendidikan. 2. Perasaan atau feeling. Saya merasa bahwa selama ini saya belum bisa menjadi guru yang berpihak kepada murid, karena selama ini saya masih mengajar
belum benar-benar memahami kodrat anak dan kodrat zaman. Masih melakukan pembelajaran yang hanya mengejar bagaimana siswa saya mampu menguasai materi saja. Dengan belajar modul 1.1 dan 1.2, saya memahami bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan adanya program guru penggerak, saya mengetahui dan memahami bagaimana kita seharusnya sebagai guru dan harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Pembelajaran. Saya berpikir bahwa mengajar adalah proses bagaimana guru harus bisa menanamkan siswa terkait dengan materi yang disampaikan. Pembelajaran yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan mampu menjawab soal, melakukan pembelajaran yang sama meskipun karakteristik murid berbeda. Dengan mempelajari modul 1.1 dan 1.2, akhirnya saya paham bahwa sebagai guru harus benar-benar memahami karakteristik murid dan kebutuhan siswa sehingga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Banyak perubahan yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas agar mampu melakukan pembelajaran sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. 4. Penerapan nilai-nilai guru penggerak untuk rencana ke depan yang akan saya lakukan. 1. Berpihak pada murid, memfasilitasi murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak yang positif. Berkolaborasi dengan teman sebaya untuk berdiskusi dan mempresentasikannya, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Mandiri, mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, fintech, workshop untuk meningkatkan kompetensi guru, merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri. Reflektif, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, memanfaatkan hasil saran dari rekan sejawat. Kolaborasi, berkonsultasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat, berkolaborasi dengan komite sekolah, berkolaborasi dengan murid, dan berkolaborasi dengan wali murid. 5. Inovatif, membuat modul digital di web dan membuat alat peraga serta membuat video pembelajaran melalui channel YouTube. Demikian yang dapat saya sampaikan. Seorang guru penggerak harus memiliki semangat dan komitmen yang kuat. Komitmen untuk senantiasa menerapkan ilmu yang didapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.